Live from Carlo Acutis Studio. Selamat malam sobat obrasan yang ada di rumah. Kembali lagi bersama kita di obrolan santai ala Algons. Yo, selamat malam semuanya. Kembali lagi bersama saya Febri Chandra dengan rekan saya yang paling kocak ini. Oh, kocak ini sebenarnya ya teman-teman ya. Sama saja. Ya, sama saja ya. Saya nutup begitu. Ya, perkenalkan dulu, Bro. ya, saya Niko Nathanael ya. Sobat kocaknya Febri ya. Saya dipanggil siapa? Niko apa Keriting? Nael. Labe. Jangan buka aib di sini ya. Oke, sekarang pada malam hari ini, pada hari yang spesial ini kita membahas apa nih, Nik? Cinta dan Nafsu. Loh, betul. Kenapa nih harus ada nafsunya nih? Karena nggak bisa dipungkiri kan, kalau ada cinta pasti ada nafsu. Yang dilihat itu biasanya kan ya wajahnya dulu ya. Terus ke bawah gitu lah. Ada yang menonjol tapi bukan bakat. Ada yang dekat namun bukan tekad. Loh, keadilan. Salah. Salah. Iya. Jadi sebenarnya yang punya ide nih bukan kita ya, tentu saja kita klarifikasi. Oh iya. Klarifikasi dulu ya, bukan kita. Jadi disclaimer aja nih. Nontonnya sebelum ya. Sebelum pengakuan dosa. Jadi ya kalau ada yang dipikirkan nanti diakui di dosa. Jadi mungkin bisa mengaku dosa di langsung. Mengaku dosa online ini. Online langsung. Baru lagi. Mau saya mengaku ya. Sakramen Ekaristi aja online loh. Nah itu. Apa bisa sakramen tobat online? Ini kita bahas sakramen tobat atau nafsu topik ini. Lain ya, topik lain kawan. Besok dulu nih. Jadi kita pencetus ya, kita panggilkan nih ya. Pencetus utama nih. Romo Sylvester Elva Permati. Iya. Silakan Romo. Selamat malam sobat obrasan semua. Selamat malam juga Niko, Febri. Malam Romo. Memang harus suasananya seperti ini ya. Iya, harus santai. Namanya obrolan santai. Obrolan santai. Harus santai lah, pakai kaos. Celana pendek gitu. Gini. Penuh kejutan ya. Kita klarifikasi dulu benar-benar ini. Jadi namanya kan obrolan santai. Obrolan santai. Ini santai dadakan. Kalau ditanya kenapa ya temanya cinta dan nafsu. Sebenarnya saya tercetus ide ini tuh ketika ngobrol-ngobrol kalian waktu rekoleksi kemarin. Ya kan? Kamu yang nafsu kan? Kamu yang cinta. Aku bucin. Ya ini saya mau meluruskan pandangan ya terutama untuk kaum muda ya terkait soal nafsu ini ya. Apakah nafsu itu sepenuhnya jelek gitu lah. Apalagi di masa prapaskah ini kan seringkali kan kita diminta untuk ya, tidak bernafsu ya, nafsu makan daging ya dan sebagainya macamnya. Lalu apa sih pengertian nafsu itu sendiri dan apa kaitannya dengan cinta itu apa? Nah, ini kita malam hari ini akan ngobrol soal itu gitu ya. Oke, gitu. Jadi mungkin basicnya dulu lah ya. Cinta dan nafsu. Bedanya tuh apa? Ya ini berkaitan ya. Misalnya ya kalau ada cinta berarti aku ya nafsu. Kok gak enak gitu. Benernya emang gak enak nih. Tapi memang topiknya itu ya. Atau nafsu aja. Sih. Kalau nafsu aja enggak ada cinta gitu. Iya, bedanya aja lah. Bisa. Ngomongnya gak enak ya kalau sebenarnya kalau kita ngomong berdua enak, tapi sama Romo itu kan kita. Iya. Aduh, sungkan gimana gitu ya. Kalau mau endorse gitu loh, endorse ya. Gimana mau? Oke, baik ya. Ini kita perlu luruskan ya soal betul. Cinta dan nafsu. Nafsu ya memang ya kita terlahir pasti punya gairah ya, maksudnya dorongan. Nah, seringkali kita mengidentikan nafsu itu dengan dosa memang ya, tapi tidak sepenuhnya nafsu itu selalu buruk ya. Orang harus punya nafsu dalam arti gairah yang bisa dikendalikan. Misalnya kalau kamu tidak punya keinginan untuk makan, tidak punya nafsu makan, ya kamu akan sakit ya. Iya.
ya dan yang lainnya ya. Maka kita perlu bedakan ya, nafsu dalam arti hasrat, keinginan yang tak terkendali, itu yang terkait dengan dosa. Lalu yang kedua, nafsu yang dalam arti gairah hidup ya. Orang butuh gairah ya. Mencintai pun ya harus bergairah ya. Kalau enggak ya seperti zombie itu cuma dilihat. Sepo hambar Kayak gitu. gitu. Seperti sego kucing hilang karet ya. Apa itu maksudnya? Ambiar maksudnya. Kan enggak ditaleni Mas. Oh, enggak ditaleni. Iya lah. Gak bisa Oke, dibawa, oke. Mas. Dibawa. Ya gitu ya. Jadi ya nafsu harus dibedakan tadi ya. Itu dorongan atau gairah yang bisa dikendalikan atau yang membabi buta. Ya, yang dimaksud hawa nafsu terkait dengan dosa itu yang tidak dikendalikan itu ya. Begitu. Jadi kalau cinta harus disertai memang gairah tadi, nafsu dalam arti gairah. Ya misalnya kamu mencintai seseorang, pasti ada gairah untuk memberikan sesuatu ya. Memberikan bunga, betul. memperhatikan kan harus ada iya, gregetnya gitu kan. Nah kalau enggak, ya lemes-lemes gitu kan ya enggak bisa gitu. Oke, gitu. Cek, berarti nafsu ini enggak harus yang endorse itu tadi ya. Heeh, enggak harus yang Bisa jelek-jelek. kasih bunga itu juga nafsu loh berarti ya Mas. Loh, gairah iya Itu passionnya. gairah. Saya nafsu sama kamu tak kasih bunga. Saya berarti ya. Begitu, Mas. Saya nafsu nih tak kasih makan kamu ya. Nafsu kok. Ini valid ya berarti. Yang nggak nafsu jelas makan ya? aku, yang tak kasih makan kamu. Loh. Iya. Nafsu makan. Jadi emang cinta, nafsu itu berkaitan nama ya. Ya, terkait Saling selalu berjalan ya. bersama lah. Baik, Tapi yang namanya ada cinta pasti ada nafsu. Ya, nafsu dalam arti tadi ya, Bergairah gairah itu. tadi ya, gairah untuk memperhatikan, Iya, gairah. gairah untuk mengasihi supaya pasangan kita itu menjadi lebih baik gitu kan. Nah, itu dalam arti itu ya. Nah, maka kita malam hari ini akan mengkaji satu ensiklik dan itu bagus sekali ya. Ternyata Waduh. gereja itu juga ensiklik dibahas. apa, ensiklik? Ensiklik itu ya ensiklik itu dari kata siklus itu kan lingkaran. Oh, Itu artinya surat yang dibuat oleh paus untuk dikelilingkan ya. Lingkaran itu kan dikelilingkan Oh, ya. Diedarkan lah Iya, ya, iya, diedarkan ke para uskup-uskup di dunia supaya dijadikan bahan perhatian gitu lah ya, untuk diajarkan ke umat gitu. Nah, ini ensiklik ini judulnya Deus Caritas Est atau Deus Est Caritas sama saja. Allah adalah kasih. Nah, di mana nanti di dalamnya Paus Benediktus 16 ya, jadi ensiklik ini ditulis Natal tahun 2005. Bahas khusus soal kasih. Ya, cinta ya, soal cinta. Ternyata cinta itu ada banyak gitu. Nah, nanti nafsu itu masuk yang mana? Nah, ini nanti akan saya jelaskan. Menarik. Gitu ya. Tapi masih lama ya. Gak apa, kita sambil mengalir nanti pasti Iya, akan tetap terus stay lah di sini karena orang-orang itu pasti menyimak terus karena pengen tahu siapa hubungannya antar cinta dan nafsu. Nafsu yang gak dosa itu yang gimana? Nah, gitu. enggak ada nafsu gak dosa. Nafsu makan, nafsu makan. Ono kan. Nah, Romo, mungkin gak sih kalau kita mencintai itu tapi tanpa nafsu gitu? Mencintai tanpa nafsu ya. Iya. Nafsu dalam arti Nafsu yang dalam buruk atau arti yang buruk deh. gairah tadi. Wah, buruk dulu biar. Ah, iya. Kalau tadi baru baik ya. kalau yang baik kan yang bergairah dikatakan dengan nafsu. Nah, arti kan kalau kita mencintai ada dua nafsu nih, buruk sama baik. Nah, kita bahas dua-duanya. Oh gitu. ya. Buruk dulu ya. Semua kan maunya ini ya bad news dulu. Bad news dulu, good news, Ya, bad news. ada ya. Tapi kalau good Maksudnya news, kalau bad news dulu nanti udah bad mood. Nah, Apa good news dulu nih? Waduh. bad. Monggo Romo. Ya pasti ada lah ya, seperti cinta Allah sendiri kan cinta yang disertai dengan gairah yang positif ya, bukan yang buruk ya. Sebenarnya bisa ya, cinta yang tanpa nafsu dalam arti yang buruk itu bisa ya. Cinta yang universal seperti orang tua ke anaknya, Allah kepada kita, itu tanpa nafsu yang buruk itu tadi. Tetapi apakah mungkin disertai tanpa yang nafsu yang baik itu? Nah, itu nanti seperti jadi cinta platonik gitu ya. Kan dalam di kalangan anak muda kan sering ngomong platonic love gitu kan. Cuma diangan-angan. Ya, cuma rasanya kok ya sulit ya kalau cinta tanpa gairah itu rasanya ya sulit ya. Sulit ya. Masa dipandangi tok gitu kan. LDR Ya. berarti, Mo. Kayak mencintai tanpa memiliki. LDR pun kan juga pasti ada hasrat untuk selalu menghubungi pacarnya ya kan, Betul. menelepon itu juga gairah ya. Kalau enggak ada sama sekali ya cuma dilihat tok gitu. Yalah. Yang penting dia bahagia, ya. Enggak memiliki Jangan nyalain apa-apa. dong. Alah, ya. Mencintai tanpa memiliki ya.
Itu kalau anak muda biasanya bilang, ya aku mencintaimu dalam doa. Nah, Ya, itu bisa dua kemungkinan ya. Bisa memang doa itu bisa bagian dari gairah tadi ya. Gairah untuk mencintai, Betul, mendoakan. masuk akal. Terus ada kemungkinan juga sudah putus asa itu loh. Orang yang tibae ya wes lah. Lah piye lah wis bolak-balik tak tembak kok ndak nerima gitu ya. Sudah Masuk akal, masuk bisa. akal. tibae gandeng sing liyane. Aduh. Seperti kenal Mungkin ini seseorang. LDR tapi LDR di masa depan ya. Mungkin platonik itu intinya apa ya? Ya platonik itu kan kalau kalian pernah dengar ada satu filsuf Yunani kuno namanya Plato. Ya, Plato itu mengatakan bahwa realitas yang nyata itu ada di dunia ide sana. Dunia ide itu maksudnya pemikiran. Misalnya ini ya, mikrofon ini kan awalnya dulu ide, ada di pikiran penciptanya kan. Oh, Ya iya. tidak sejak semula Tuhan menciptakan mikrofon kan enggak. Oh, iya, Iya kan? iya, iya. Orang memikirkan dulu baru diwujudkan. Nah, bagi Plato yang nyata itu pikiran karena semua yang ini semua kan ciptaan kan. Iya. Hasil pemikiran kita gedung ini kan ada arsiteknya kan kamu juga arsitek kan? Oh, iya, puji Tuhan, iya. Arsitek. Kan? Awalnya kan dari ide dulu ya tak? Iya, iya. Nah, terus lalu diwujudkan ke benda-benda ini materi. Tapi benda-benda materi ini kan bisa rusak, bisa hilang. Tetapi ide, ilmunya, rumusnya kan Selamanya. tetap selamanya. Bisa Ya. diturunkan lewat buku-buku ya. Wah. Nah, jadi kaitannya dengan tadi ya, cinta yang platonis itu cinta yang ya cuma dalam tataran Angan-angan tok. angan-angan aja direncanakan, Berarti ya, dia gak- tapi nggak diwujudkan. Berarti gak pernah ketemu wong. Halo. Iya, Halo. halo. Sama kayak sama kayak kon BIU loh. Loh. Salah. Loh, oke, wing kita lanjut berikutnya nih. Banyak sih yang bilang nek nafsu nih, nafsu dalam tanda kutip yang buruk tadi ya, Mo. Mhm. Ataupun nafsu ya baik jangan nggak tahu juga lah ya. Itu identik sama dengan dosa ya. Ya, ya itu ya perlu juga kita luruskan ya. Ini kita langsung saja masuk di dokumen ya. Bagaimana Paus Fransiskus dengan bagus sekali menjelaskan soal ini ya. Apakah cinta itu ya selalu disertai nafsu yang buruk tadi? Apakah nafsu itu selalu identik dengan dosa? Nah, di kata pengantar itu dijelaskan oleh Paus memang perlu dibedakan ya. Di sini kita seringkali kebingungan soal ini istilah bahasa ya. Apakah ya ini agak berat ini. Kalian tadi Oke. sudah makan malam belum ya? Nanti ini saya ajak puji mikir Tuhan. sedikit ya. Ya, sudah. Puji Tuhan. Sudah. Nah, di pengantar dokumen Deus Caritas S itu Paus Fransiskus, Paus Benediktus 16 itu mengatakan ada istilah cinta dan persoalan bahasa. Jadi ada persoalan mengenai cinta di dalam penggunaan bahasanya. Begini misalnya, apakah sama misalnya pikirkan ya. Tadi kan kalian sudah mengatakan soal kalian mencintai si A si B ya. Laki-laki mencintai perempuan, lalu orang tua mencintai anaknya. Terus kita mencintai Allah. Apakah itu cintanya sama? Beda. Paham ya? Harusnya beda. Pasti beda. Pasti beda kan? Feelnya Tetapi pasti beda. semuanya memakai satu istilah Cinta. cinta. Dipakai untuk semuanya. Dan itu ternyata membingungkan. Ya. Ya kan? Membingungkan. Nah, maka di dalam dokumen Deus Caritas S itu sama Paus itu dibedakan. Daripada kita bingung. Kan misalnya kamu tadi ngomong ke Febri, coba kamu ngomong ke Febri, aku cinta kamu, pasti dia bingung ya. Jangan nanti Tolong. jadi fitnah nih, Mo. Jadi fitnah. Disiarkan loh ini. Nah, Disiarkan loh. makanya live kan. Kok dipotong enggak apa-apa sih. Maka editor. Nah, daripada kita bingung ya kan, hanya pakai satu istilah cinta tok. Dan ini maksudnya apa ini? Kalau kamu ngomong ke seseorang, aku cinta kamu, maksudnya cinta yang mana ya kan? Nggak jelas ini. Cinta maksudnya cuma ingin dekat saja atau ingin memiliki atau cinta yang platonis tadi. Kaktus. Kakak adik tanpa Tuh, status. aduh. Pengalaman ya? Ya, saya dulu pernah baca ada satu meme atau apa itu loh. Lebih baik berteman rasa pacaran Nah. daripada pacaran Pacaran rasa rasa teman. teman. Nggak berasa apa-apa. Lebih parah masih. Lebih parah ya. Ya kalau pasangan saya teman ya berteman aja. Iya bukan. Teman. Loh, enggak. Logika. Oke, jadi di dalam Deus Caritas S itu Paus membedakan ada 3 istilah sebenarnya. Ya, ada eros,
Kalau kalian pernah dengar ya, erotik ya. Nah, Jadi itu sebenarnya cinta yang terkait dengan soal tadi ya, nafsu, gairah, seksualitas ya. Laki-laki dan perempuan itu lebih pakai istilah eros. Erotis. Berarti sing pijet itu Ya. pijet. Ganda itu. Dari situ Itu saya nggak tahu itu ya. Saya nggak tahu ya. Mungkin filosofinya begitu. Mungkin ya. Nah, kita harus klarifikasi sama. Ya harus tanya ke orangnya langsung ya. Gue cuma jadi asumsi nih. Iya. Harus diklarifikasi. Jadi ya, ini ya, jadi kita harus bedakan ya, misalnya kamu mencintai seorang wanita dan kamu ingin punya hasrat untuk memiliki, membangun hubungan, itu memakai istilah eros. Eros. Nah, ada istilah yang kedua namanya filia. Filia itu misalnya kamu dengan Febri ya, kalian berdua ini dekat, sahabat, Teman. Oh, ya, teman. Kamu kan pasti ya menyayangi Febri tau? Oh, iya, Ya iya. kan? Febri juga menyayangi Niko kan? Oh iya. Kalian berdua sayang Teman kan, sahabat. Diluruskan dulu ya. Bahasanya diluruskan. Makanya. Betul. Daripada- Bahasa itu penting ya. Nah, tapi Komunikasi kan- itu penting. Nah, makanya kan nggak mungkin aku pakai istilah eros untuk kalian berdua kan. Betul. Filia. 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 Nah, gitu Iya, kan. nama cewek temenku. Nah, sahabat ya, cinta sahabat. Lalu ada cinta yang lebih tinggi lagi. Agape. Seperti Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus itu memberikan semuanya, mengorbankan dirinya. Walaupun dia dibenci ya, tidak dibalas cintanya, tapi dia tetap memberikan ya. Seperti matahari yang tak henti menyinari bumi ya. Ya, seperti kasih orang tua, lah itu namanya agape. Itu tataran yang paling tinggi gitu. Nah, sekarang pertanyaannya seringkali kan, nah ini kan tadi kan temanya soal cinta dan Cinta nafsu. dan nafsu. Nah, seringkali orang itu mendiskreditkan eros gitu. Eros langsung. Jadi eros Erot itu langsung. buruk, wah, ya kan? Pijet Ya, lah, itu sesuatu yang buruk, harus sesuatu yang dibuang. Nah, itu sebenarnya tidak benar ya. Iya. Nah, itu sebenarnya tidak benar karena memang apa ya? Kalau cinta tanpa ada eros itu tadi, ini konteksnya relasi ya. Maksudnya kalau filia sudah jelas ya, agape sudah jelas. Nah, ini kan apakah eros itu bisa kita terima ya di dalam gereja sebagai kalian anak muda Katolik tuh, apakah boleh saya memiliki hasrat ya untuk memiliki. Nah, itu bagaimana? Nah, ini di dokumen ini dijelaskan ya. Nah, ini kalau di sini dikatakan sebenarnya sejarahnya dulu kenapa ada pandangan negatif mengenai cinta eros ini. Erotis, erotik. Erot. Kamu bilang erot. Kamu yang suka pijet sana itu. Daya. Ini pandangan negatif ini sebenarnya disebabkan oleh orang-orang Yunani kuno dulu. Jadi bukan gereja yang melarang. Kan banyak orang mengatakan wah gereja itu ngelarang ini, ngelarang itu gitu loh. Apakah benar? Tapi kalau kita lihat di sejarahnya dikatakan di sini bahwa pandangan itu sebelum gereja ada, bahkan sebelum Tuhan Yesus lahir ke dunia itu sudah ada di dalam pandangan Yunani kuno. Jadi pandangan negatif terhadap eros itu bukan dari gereja, tapi sudah sejak Yunani kuno. Nah, di sini dikatakan ya, eros itu dulu dimaknai sebagai kemabukan, kegilaan ilahi yang menjauhkan manusia dari keterbatasan dirinya dan mempamukannya untuk mengalami kebahagiaan tertinggi. Jadi mabuk. Jadi orang Yunani kuno dulu pestanya kan mabuk-mabukan ya. Mabuk-mabukan lalu pesta seks gitu ya. Seperti itu ya. Kalau kalian lihat patung-patung Yunani kuno kan banyak memperlihatkan tubuh ya kan. Yang keker-keker ya bukan model tubuh kayak saya gini nggak mungkin ya. Jadi memuja-muja tubuh ya. Orang Yunani kuno itu memuja-muja tubuh. Nah, itu bagi mereka tuh nilai tertinggi itu ketika bisa menunjukkan keerotisan ya tubuh. Body goal. Ya, jadi ya six pack segitu kan. Wah, patung-patungnya kan. Nah, itu sebenarnya. Lalu muncul istilah kalau dalam bahasa Latin omnia vincit amor ya. Omnia itu segalanya, vincit itu artinya kemenangan. Jadi melalui cinta itu sebenarnya kita bisa memenangkan segalanya. Tapi dalam arti semata-mata hanya seks saja ya waktu itu. Cuma eros tadi. Eros tok wis, yang lainnya tidak terlalu nah, maka harus muncul ya sampai sekarang kalau orang mendengarkan kata erotik itu seperti Ya, wah ini konotasinya buruk jelek. ya, konotasinya jelek. Nah, apakah benar enggak ya sebenarnya? Nah, itu diawali dari pandangan Yunani kuno. Loh, lalu bagaimana dengan di orang-orang Yahudi sendiri ya? Kalau kita baca di Perjanjian Lama, kenapa eros itu juga mendapatkan stigma buruk? Karena waktu itu ada muncul praktik ritual kesuburan.
bukan kesabaran ya. Nah, ada yang panjang namun bukan. Kesabaran. mikir. Ngelek. Udah makan. Cuman takut salah ya. Takut jawab Ya. yang Aduh, kaswati. Ya, jadi dulu sebelum bangsa Israel masuk ke tanah terjanji ya di Palestina itu sudah ada bangsa yang tinggal di tanah itu, namanya bangsa Kanaan namanya. Oh, karena. Jadi Yosua ketika membawa Musa kan sudah meninggal ya kan, diteruskan oleh Yosua masuk ke tanah Kanaan, ya sudah ada orang-orang Kanaan, suku asli di situ. Nah, waktu itu para suku asli itu punya namanya ritual kesuburan. Agamanya agama kesuburan ya. Dia kesuburan. menyembah dewi kesuburan. waduh. Animisme atau dinamisme? Itu anime. Ya. Ini anime ini katanya. Nah, di situ ritusnya, praktiknya itu sungguh-sungguh menampilkan ritual kesuburan. Jadi ada imamnya, lalu ada namanya pelayan bait. Jadi mereka di situ ada seperti altar gitu, seperti panggung gitu, terus Panti imam gitu? ya seperti itulah. Jadi tempat yang lebih tinggi yang bisa ditonton. Dan imamnya sama pelayan bait itu, jadi pria dan wanita itu melakukan hubungan seperti suami istri itu, dan itu dilihat oleh umatnya. Ya, jadi mereka itu memuja-muja seksualitas, erotika. Eros. Jadi ya akhirnya orang justru nggak malah sampai ke yang ilahi, yang tertinggi. Ya bayangkan saja, kamu misalnya jadi salah satu pengikutnya ya. Apa yang kamu bayangkan? Apakah dengan melihat tontonan seperti itu lalu kamu bisa sampai ke bisa mati ya? Waduh, Bisa mati kan? bisa mati. Langsung ya. Karena Itu berdosa. Iya kan, buah dosa itu maut. Kematian. Dan salah satu dosa itu kan kemesuman gitu kan. Itu. Ya, gimana ya bisa mengantar pada hal yang ilahi sementara tontonannya seperti itu ya. Maka ritual ini dianggap ya tidak baiklah oleh orang-orang Israel ya. Justru menuntun pada nafsu yang buruk itu tadi ya. Nah, gitu ya sejarahnya kenapa kok eros itu awalnya dipandang buruk. Nah, gitu. Tuh, tapi di zaman dulu itu yang kan ada 3 tadi, apa ya? Agape, filia, eros. Nah, yang 2 ini Lah tidak ini terekspos atau gimana? yang justru itu yang dibawa oleh gereja juga gitu. Kalau dari dulu udah ada nih atau sebenarnya ada. Oh, Sebenarnya sudah ada, cuman yang paling diekspos itu yang erosnya Eros. ini ya. oleh ROI. Gitu. salah kaprah. Kan jurusan empatnya belum ada sih. Nah, lalu pertanyaannya, apakah eros itu sepenuhnya buruk? Ya. Cinta erotis itu tadi loh, yang ada nafsu yang positif ya, gairah. Apakah itu sepenuhnya buruk ya? Nah, kalau kita melihat di dalam Perjanjian Lama, kalian pernah baca kitab Kidung Agung enggak? Sedikit lupa. lah. Wah, itu isinya kan sangat erotis ya. Memuja-muja tubuh ya kan. Ya, bagian tubuh tertentu ya kan, puitis gitu kan ya. Sangat erotis ya. Nah, sampai orang bilang, apa sih yang membuat Kidung Agung itu sebagai salah satu kitab suci ya, kan suci kan. Itu tapi isinya kok ya ada ya. Bener, tidak salah. Oh iya. Nah, di Perjanjian Lama itu ada istilah namanya ahaba ya. Ahaba. Dodim dan ahaba. Jadi eros itu tidak semata-mata hanya untuk menikmati kenikmatan tubuh ya. Tetapi itu bisa menggambarkan ya, cinta tidak lagi suatu pencarian diri, tetapi itu menjadi suatu penyerahan diri. Ya, jadi tidak, kalau misalnya hanya sekedar nafsu buruk tadi ya, hanya ingin memiliki, kan yang penting aku puas. Ya kan? Itu namanya ke dalam diri ya. Tapi ini adalah penyerahan diri. Jadi pasangan itu ya menemukan diriku di dalam dirimu. Wih, jeru. Seru ya. Sulit. Menemukan diriku Di dalam dirimu dan dirimu dalam diriku. Sulit. Aduh. Gimana Ini agak tuh ya? berat, ini agak berat. Gimana ntar? Berpikir ya, gimana ya cara aku nemukan diriku dalam dirimu ya, Wel? Berarti nek aku lihat Apakah mungkin cerminan nih, cerminan? Berarti aku lihat si A itu adalah Ya, kalau- saya waduh. Iya, jadi kamu menemukan
bisa menemukan dirimu atau kekuranganmu atau kelebihanmu ya ketika kamu sungguh mencintai dia ya. Berarti mirip itu lah, Mas. cerminan kan. Makanya di dalam kejadian kan dikatakan orang yang sudah menikah ya, laki-laki perempuan itu mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Ya artinya itu tadi sudah melebur. Ya gitu ya. Ya itu memang berat ya, tapi ada nilai yang lebih tinggi sekedar seperti orang Yunani kuno tadi, yang penting aku badanku keker gitu kan, indah gitu. Tapi tidak menemukan nilai apa-apa. Yang penting menyenangkan, enak-enak gitu. Enggak. Hanya kemabukan saja, tetapi tidak sampai ke nilai yang lebih tinggi. Seperti persatuan gitu tadi ya. Nilai cinta yang sesungguhnya ya. Nah gitu ya. True love ya. Itu berarti asalnya pandangan gereja ya, maksudnya atau Iya, tadi ya gereja kan dari kitab suci kan. Itu tadi perjanjian lama ya. Nah, di dalam perjanjian lama itu sudah kita tahu bahwa sebenarnya cinta yang eros, ya cinta yang dengan nafsu tadi itu tidak sepenuhnya buruk. Karena sejak awal itu kan Allah sudah menciptakan kita dengan laki-laki perempuannya, maksudnya. gairah itu tadi ya. Iya kan? Bener toh? Betul. Nah, kalau kamu enggak punya gairah itu ya kamu enggak akan bisa Bertumbuh. menikah ya. Nah, iya. Ya, tidak akan memiliki ketertarikan dan sebaliknya. Ya. Itu ya. Situ dulu. Sini. Jadi eros itu Berat. Tambah lama tambah berat. Kalau tambah lama Jadi tambah ringan, seharusnya nggak level up nih. harusnya kita tuh mencintai dengan apa iki? ya jadi ya semuanya. Tiga-tiganya. Tiga-tiganya. Jadi Kombinasi lah. bukan membuang salah satunya. Ya kalau pandangan orang dulu kan eros itu buruk, maka itu disingkirkan. Kita harus sepenuhnya agape, sepenuhnya filia ya sulit ya akhirnya. Sulit. Kok kayak gitu mencintainya gimana ya? Nah makanya, ya kan sulit kan, tetap harus ada gairah, harus ada hasrat. Campur kabeh. Ibaratnya nek lapar ya lapar. Gak iso minum Makan air tok. minum air tok. Kan gak bisa gitu ya, Mas. Berarti harus makan nasi, lauk. Iya, lengkap ya, itu kesatuan. Jadi tidak lah ini memang perkembangan zaman. Kalau dulu ya sempat sih di dalam gereja dulu itu kan ada praktik namanya silisio. Silisio itu mencabuki diri sendiri gitu. Tubuh itu disiksa. Karena itu pandangan gereja waktu itu adalah tubuh ini penjara jiwa. Maka tubuh ini buruk. Kenikmatan tubuh, nafsu tubuh ini buruk. Eros itu tadi buruk. Oh yang menyenangkan bagi tubuh ini buruk. Karena itu memenjara jiwaku. Nah, membuatku kesulitan untuk menemukan yang rohani. Maka dulu ada praktek dicambui ya. Nah, romo-romo dulu gitu, biarawan dulu gitu. Namun, di dalam perkembangannya gereja merefleksikan kembali, enggak, ternyata eros itu tidak sepenuh ya itu bagian dari diri kita, karena Allah dulu menciptakan kita dengan juga hasrat itu, gairah itu. Nah, kalau Adam dulu tidak diberikan eros, ya dia tidak akan menikah dengan kita tidak ada di sini. Iya. Ya sudah, ya membelah diri. Nah, ini kan di sini dikatakan ada dua aspek penting dari eros ya. Yang pertama, eros itu adalah sesuatu yang sudah sejak awal ada dalam diri kita, sejak penciptaan. Dalam kodrat kalian itu sudah ditanamkan ketertarikan itu tadi, hasrat itu tadi. Cinta yang disertai hasrat untuk memiliki ya lain jenis ya. Nah, ini dikatakan seperti Adam yang adalah seorang pencari. Dia meninggalkan ayahnya dan ibunya untuk mencari seorang perempuan, sebab dalam kebersamaan keduanya dapat membangun keutuhan kemanusiaan dan menjadi satu tubuh. Tanpa eros itu tidak akan ada pernikahan. Iya kan? Betul. Nah, aspek kedua yaitu soal penciptaan. Eros mengarahkan manusia pada perkawinan. Nah, ya kan jelas loh. Kalau tidak ada eros ya tidak ada nafsu untuk kawin, ya bersahabat aja. Bersahabat, filia. Persahabatan. TTM. Cuman tapi Mesra. menikah loh. Loh guys, enggak ada eros. Oh iya sih. Jadi eros lah yang mengarahkan manusia pada perkawinan, pada suatu ikatan yang unik dan pasti, sehingga dan hanya dengannya dia dapat memenuhi maksud terdalam hidupnya. Artinya, kamu pengen bahagia nggak sih di dunia ini? Oh iya pengen. Pengen toh, sejahtera toh. Nah, salah satu aspek yang bisa memenuhi kebahagiaan kita adalah
Eros. perkawinan. Eros. Iya, iya, betul. Eros Ya, kan perkawinan harus ada perkawinan. eros ya. Perkawinan gak ada Eros gak bahagia. Aduh. Oke, itu dulu ya sebelum kita membahas agape dan filia ini tadi soal eros ya. Eros. Jadi cinta Oh, iya, yang Bang. cinta yang disertai nafsu, gairah dan gairah itu tadi masuk dalam eros ya. Dan itu memang sejak awal Allah memberikan itu bukan sesuatu yang buruk. Asalkan kita bisa Mengontrolkannya. kontrol, betul ya. Kalau tadi Sip. kan Romo bilang kan Eros itu ini kan, kalau nggak ada Eros artinya nggak ada pernikahan, nggak ada persatuan. Lalu tadi Romo bilang gereja zaman dulu membuang Eros itu tadi kan. Bukan ya, ada pandangan yang kurang tepat saat itu karena mereka dulu hanya memakai pemikiran ini filsafat ya, ini Plato. Platonik itu tadi. Plato itu bagi Plato itu yang real itu kan yang pikiran Itu, toh. Yang materi ini sesuatu yang buruk karena hanya sementara saja. Maka tubuhku ini memenjarakan jiwaku. Nah, jiwa itu supaya bebas, merdeka, maka tubuh ini harus disiksa, dilemahkan. Nah, tubuh ini kan juga terkait dengan hasrat rangsangan itu tadi toh. Eros tadi kan terkait dengan tubuh kita gitu. Nah, itu yang tidak benar. Tapi dalam pandangan selanjutnya gereja menyadari bahwa sejak semula Allah itu menciptakan manusia ya ada tubuhnya, ada jiwanya, dua-duanya sama-sama baik gitu loh. Bukan lalu salah satunya harus dibuang dosa gitu kan. Kalau enggak, Iya. kenapa Tuhan menciptakan kalian dengan alat kelamin ya misalnya? Iya kan? Ya kalau memang itu buruk ya Allah akan menghilangkan itu gitu. Betul. Iya kan? Gelap. Iya kan? Oke, lanjut Ke agape. Filia Oke, atau agape nih? terserah Romo. Lu juga bawa materi dong. Mantap. Oke ya baik ya. Kalau tadi bahas eros ya, eros itu memang lebih banyak dibahas di Perjanjian Lama. Karena saat itu ada praktik itu tadi loh. Kesuburan. Dewi kesuburan tadi. Kesuburan. Kesibukan. Kesibukan. Dewi kesabaran. Sabar teman ya sampai subur. Ya. Kalau di dalam Perjanjian Baru itu dipakai istilah filia. Dan ini sering dipakai oleh Santo Yohanes dalam suratnya untuk menyebut persahabatan antara Yesus dan para muridnya, para rasulnya. Itu adalah cinta dalam arti persahabatan. Ya, bukan ya ada saya mungkin unsur erotisnya juga ada ya. Ya, mungkin Yesus juga pernah membelai berjabatan tangan, merangkul, ya tetap ada ya. Tetapi dalam arti bukan ke arah yang erotik ya. Yang ke arah perkawinan tadi loh. Kan Ya, Persahabatan lah, persahabatan. Ini biasa sahabat ini. persahabatan nah, kayak gitu kan. Kalau ada kontak itu Kalau eros ya. iya. Gini. Iya kan. Tuh. Ini kan iya, beda ya. iya. Misalnya mengekspresikan bahwa kamu itu sahabat sejatiku. Cuma sawang-sawangan tok ini kan ya malah dipikir ngajak gegeran ya kan. Ngajak gelut itu. Nah, tapi kalau ketika kita merangkul bro gitu kan, pasti ada rasa seperti iya, merasa hangat, merasa diterima gitu kan. Iya, Ya pasti ada unsur itu juga kan, erosnya juga kan. Nah, agape ini lebih ke persahabatan. Tapi di dalam Yohanes Filia tuh. Filia. sorry. Filia ya betul. Filia itu sahabat, persahabatan tadi. Selanjutnya adalah agape. Nah, agape ini lebih dalam lagi. Ini cinta tataran sing Paling tinggi lah level lah. sama mistik ya. Mistik. Di Mobile Legends ini levelnya mistik ya. Yang tadi itu masih epic lah ya. Masih cukup. Kan kalian tahu apa? Teori kebutuhannya Abraham Maslow. Ya. Yang paling bawah itu apa? Kan fisik toh. Iya, ada Ya filsafat toh, iki. kebutuhan. Loh, bukan filsafat ini ekonomi ini. Izinkan. Gak apa-apa. Tolong Filsafat dikatakan ekonomi. Filsafat ekonomi ya. Oh iya. Iya, di situ kan dikatakan bahwa kebutuhan tubuh ya makan, minum itu paling dasar ini. Iya. Harus terpenuhi dulu. Setelah ini terpenuhi, maka makin lama tinggi kan penghargaan diri, rasa aman, ya kan, terus mencintai ya. Nah, jadi semakin ke atas itu semakin rohani sebenarnya. Maka kenapa eros itu ya kalau ya memang semuanya baik, tetapi kalau dilihat dari strukturnya, kenapa ditaruh di paling bawah? Karena dia memang harus apa ya? Terkait dengan tubuh ya, terkait dengan badan ini. Nah, semakin tinggi nanti semakin rohani.
Dan yang paling tinggi ini adalah agape. Karena agape ini membuat kita untuk menjadi pribadi yang lawan katanya egois, tahu? Pernah dengar istilahnya? Apa ini egois? Egois apa lah? Ego itu kan aku, Diri. diri. Kalau Tidak egois. Gitu dong. Susah. Apa ya? Ya. Apa ya tapi? Egois itu orang katanya. altruis, Waduh. Ah, Istilah baru. Lama kali pemberian diri, ya, kan? memberikan diri. Altruis. Dari kata alter ya. Alter itu artinya yang lain. Bahasa Latin ya, memang alter harus belajar ego. bahasa alter ego, kayak gitu kan. Altruis itu artinya berarti pusatnya adalah orang lain, ya. Seperti Tuhan Yesus itu. Jadi dia mengorbankan dirinya. Untuk Nah ini orang sebentar lagi kan kita Paskah. Paskah. Nah, itu agape itu. Agape. Pemberian diri yang Luar penuh biasa. itu, luar biasa. Dan itu memang apa ya? Ya kita semua idealnya mengejar itu sebagai pengikut Kristus, tapi ya tetap sulit ya. Berat, Tetap sulit. Makanya ketika kamu mengatakan aku mencintaimu, ya, kalau di dalamnya kamu masih banyak menuntut pasanganmu, kamu harus begini itu berarti egois. Betul, setuju. Ya, erosnya itu eros yang terlalu kuat gitu. Oh iya. Kamu harus begini, harus begitu, kamu harus berubah. Kamu Ya, harus tinggi. kamu harus tinggi. Angel ya. Aku mau sama orang tinggi. Kamu harus minimal levelnya epic ya, misalnya gitu. Nah, itu kan nggak bisa tuh menuntut orang lain. Sulit, Nah, itu sulit. sulit ya. Agape itu memang paling susah. Saya juga Paling susah. sebagai imam pun itu juga masih berjuang ya untuk pelayanan. Nah, gitu kira-kira. Jadi di dalam dokumen ini dijelaskan ada 3 istilah tadi ya, eros, Terus filia. filia, Agape. dan agape. Nah, eros ini sudah sejak awal diberikan pada kita ya di dalam kepriaan, kewanitaan, gender itu loh. Ya, supaya ada saling tertarik. Ya, ini menjadi buruk ketika gairah tadi itu berlebihan ya, disalahgunakan untuk mengeksploitasi ya, hanya mencari kesenangan tubuh saja. Maka orang harus juga memiliki sampai pada ketiga-tiganya ini. Filianya juga berkembang, lalu agape itu juga diperjuangkan dalam hidupnya gitu. Oke. Ya, kurang lebih seperti itu dokumennya. Oh iya. Seru ya, Habis seru ya. bahas dokumen nih kan. Iya. Bahas dokumen teori kan. Teori. Nah, gimana kita bahas prakteknya nih? Gimana sih kita kaum awam ini sebagaimana kita kaum awam ini harus mencintai itu ya apa caranya? Ya, kalau konteksnya eros tadi, mencintai, ketika kamu mencintai seseorang itu bangunlah relasi yang mendewasakan. Wih. Itu eros yang sehat. Bisa. Ya, bukan hanya ya makanya kan kalian, saya kan sedih kadang ada anak muda yang baru SMA lalu sampai kebablasan gitu kan. MBA, Nah, MBA. ya kayak gitu kan, kebablasan akhirnya apa? Merusak masa depannya. Iya, betul, betul. Ya, itu nafsu yang buruk karena ininya tidak dipakai. Kalau orang logiknya itu main, ya eros sehat yang sehat ya, kan logiknya juga main kan. Wah, aku belum kerja, ya kan, belum bisa membangun rumah tangga, ya, belum sekolah aja belum lulus, nanti kerja apa? Nah, kalau ininya main, nah erosnya kan bisa diatur, dikendalikan. Ya siapa yang kan semua orang punya eros kan? Ya, tadi kan dikatakan bahwa semua orang Allah memberikan Kan eros. eros itu tadi. Tapi kalau ininya ndak main, ya sudah jadinya hawa nafsu saja. Asal sapu ae ku. Makanya kalau kamu naksir seseorang, terus pacaran dengan seseorang, seringlah berdua kalian Bertukar terbuka pikiran. ya. Membicarakan, Jadi, ya. membicarakan ya, apakah hubungan kita ini toksik atau enggak? Katanya sering dijumpai di kota-kota besar. Jadi intinya tuh ngontrol lah ya, Bu. Iya. Dikontrol lah sih. Iya, betul. Oh, itu artinya eros yang positif ya. Iya, Nah, gitu. pikir kalau misalnya kayak terbuka mencari hal kedewasaan itu bukan di erosnya, tapi di mana ya? Dia di filia. Iya, Di mana enak ya? campur. Ya sebenarnya ya ini kesatuan ya. Bisa dibedakan tapi tidak bisa dipisahkan. Seperti misalnya tubuh dan jiwa. Tubuh dan jiwa kan tidak bisa dipisahkan mati Selesai kamu. langsung ya. Nah, tapi bisa Koit. dibedakan. Ya tubuh itu yang bisa dipegang, disentuh. Jiwa ini yang tidak bisa dipegang, disentuh seperti pikiranmu, perasaanmu saat ini. Itu jiwa. Ya kan, itu kan nggak bisa dipisahkan tapi satu. Ya sama halnya. Sejak semula Allah itu menciptakan juga eros itu dalam diri kita. Ada
kemampuan untuk mencintai filia dan juga kemampuan untuk mengejar agape. Itu sudah sejak awal ditanamkan itu gitu. Nah, gitu ya. Oke. Sedikit banyak paham lah. Ya. Sedikit paham, aku banyak sedikit lah. banyak sedikit. Loh enggak lah, banyak. Ya gitulah. Iya. Ya. Oke. Nah lanjut tuh kan dari sisi Eros nih. Kalau dari sisi filia gimana nih Om? Filia itu ya persahabatan ya. Jadi Oh jadi kita mencintai melihat, seorang tuh jadi sebagai sahabat juga. semua bukan hanya orang ya, tapi juga alam ciptaan ya. Tuhan Yesus kan mengatakan kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri gitu kan. Lalu kesadaran bahwa aku juga bagian dari alam ini ya. Mencintai alam dengan merawat itu juga bagian dari filia, ya, bersahabat. Ya sekarang kan lagi viral itu kan yang penggerbekan jagal anjing itu kan. Iya. Ya kan betapa orang itu tega gitu dengan binatang. Nah, itu juga berarti filianya enggak jalan ya. Filia itu persahabatan tidak hanya dengan manusia tapi dengan alam lingkungan. Karena itu kita sebenarnya bagian ya. Kalau alam rusak, ya kita juga terkena imbasnya ya, banjir, longsor dan sebagainya macamnya. Betul. Gitu, banjir longsornya lainnya. Kalian punya nggak peliharaan di rumah enggak? Punya. Ada pepper namanya. Apa tuh? Anjing pepper. Nah, iya. Kan Itu kan tapi filia toh, bukan eros toh. Bukan mau aduh kaswat. Denger Eros. Tolong dikat. Oke. Oke. Ya. Wah, ini waktunya juga sudah. Oke, mungkin kesimpulan nama pesan untuk anak muda Iya. sampai kebablasan. Betul. Iya, makanya Trik lah, pertama tips. ya, baik Tips and trik pertama cara mencintai ya. sadari ya. Sadari untuk teman-teman muda itu sadari bahwa hasrat menginginkan pasangan orang lain yaitu eros itu tadi itu adalah bagian dari dirimu. Ya, pertama sadari itu. Nah, sadari itu bahwa Allah juga menciptakan itu, memberikan itu di dalam dirimu. Nah, tetapi Allah juga memberikan kemampuan untuk mengatur itu. Ya, maka aturlah ya, kendalikanlah. Sadari, kendalikan. Sadari, kendalikan sehingga itu bisa nanti menumbuhkan, mendewasakanmu dan bisa mengantarmu pada tataran cinta yang tertinggi, yaitu agape itu tadi. Nah, itu saja pesan saya. Oke. Mantap. Super sekali malam ini. Terima kasih. Selalu deep ya, ada dagingnya. Oh, bahasa filia. Tadi loh. Nah, yang pasti kan muncul Ada bahasa ini loh. alter ego, Altruis, Ya. bahasa baru. Lawan egois, altruis. Vocab baru. Oke. Untuk sobat-sobat Obrasan mungkin yang masih mau tanya-tanya bisa WA sendiri ya. Ya. Nomornya ada di enggak ada. mana ya? Bisa tanya minta sendiri nanti. Nanti langsung aja ya. Karena kita tidak menyediakan nomor telepon Romo pada malam hari ini. Oke. Kalau nomor telepon saya 08. Ya, bisa. Oke, terima kasih untuk Obrasan yang sahabat Obrasan sudah setia menonton dan tetap nonton ya untuk minggu depannya mungkin setiap Selasa ini. mungkin kita bahas nafsu yang lain mungkin. Ya nanti lah di backstage tuh bisa. Ini tips and trick buat dapetin cewek. Stop. Tahu Oke. deh. Terima kasih untuk semuanya. Selamat malam. Dan- Tuhan memberkati. Live from Carlo Acutis Studio.